Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 ini. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari materi dari Bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat, yaitu pada bab 1 mengenai menentukan unsur-unsur berita. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, pada materi menentukan unsur-unsur berita, yang pertama kita bahas mengenai unsur berita itu sendiri. Unsur-unsur berita dapat dilihat dari struktur sebuah berita itu sendiri. Secara umum, unsur yang terdapat dalam sebuah berita adalah 5W plus 1H, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir atau yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Keenam pertanyaan itu terkerangka pada rumus 5W plus 1H, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan who, bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menentukan unsur-unsur berita. Keenam unsur berita itu dapat disingkat dengan adik Simba untuk memudahkan di dalam mengingatnya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua ada meringkas dan menyimpulkan berita. Yang pertama ada ringkasan berita atau cara meringkas berita. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Keenam kata tanya itulah yang dapat memadu kita di dalam menentukan unsur-unsur berita tersebut. Pentingnya mengetahui unsur-unsur berita itu akan memudahkan saat meringkas berita. Yang pertama ada mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokoknya dengan adik Simba. Yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Berikutnya ada penyimpulan isi berita. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus membuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus dimanfaatkan atau harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dengan berpatokan pada rumusan adik Simba, yaitu sebagai berikut. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya mengenai tanggapan terhadap isi berita. Adapun yang dimaksud dengan tanggapan adalah sambutan terhadap sebuah ucapan, isinya bisa berupa kritik atau komentar berkaitan dengan pemberitaan. Aspek yang ditanggapi bisa dikenakan atau berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Berikutnya ada menentukan struktur dan kaidah berita. Yang pertama ada struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam 2 bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting.
Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumusan 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi tersebut dapat pula disingkat dengan adik Simba. Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan, yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disampaikan atau disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya, ada yang didahului dengan penyajian apa, ada pula yang diawali dengan kapan, pertanyaan bagaimana, biasanya ditempatkan pada bagian badan cerita. Informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan rincian atau perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Lalu ada kaidah-kaidah kebahasaan. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua titik petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Yang ketiga, ada penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Selanjutnya ada penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Berikutnya ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya perlengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Kemudian selanjutnya ada menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah kita membaca berita. Manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah memberikan makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Yang pertama ada penyampaian berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca dalam berbagai kesempatan, kamu seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi. Dengan demikian, pemahaman tentang ide-ide pokok berita sangat penting ketika kamu akan menceritakan isi suatu berita. Berdasarkan ide-ide pokok itulah, kita bisa menyampaikan kembali berita dengan benar dan ringkas. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut.
Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yakni dengan penyuntingan berita. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran isi berita, yakni ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita, yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumusan adik Simba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita, yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Yang keempat, penggunaan bahasa, yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dan isi berita di samping keartistikannya. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam bab 1 mengenai unsur-unsur berita. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.